Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya adalah stasiun kereta api Ciringit, stasiun kereta api nonaktif yang berada di jalur kereta api Garut Cikajang, yang kemungkinan besar potensial untuk diaktifkan dan melayani penumpang ketika nanti reaktivasi Garut Cikajang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kita akan coba videokan, stasiunnya ada di belakang saya, bekasnya masih ada, semoga masih bisa dipertahankan dan jalur ini kembali melayani penumpang kereta api. Ini dia kawan, stasiun kereta api Ciringit dengan kode stasiun CIG, berada di kilometer 23+6 dengan ketinggian 793 meter di atas permukaan laut. Jarak dari stasiun Garut menuju stasiun Ciringit ini kurang lebih sekitar 4 km. Stasiun ini dilihat dari bangunan cukup lumayan besar, berarti rel yang ada di depan stasiun Ciringit ya, kurang lebih itu sebelah sini rel kereta apinya. Otomatis rumah-rumah yang ada di sini berdiri di tanah negara, dan ketika negara membutuhkan untuk kepentingan umat, mau tidak mau harus diserahkan dan dibangun rel kereta api gitu ya. Kemungkinan di sini dulunya ada 2 jalur dan digunakan untuk persilangan kereta api dari Cikajang ataupun dari arah Garut. Nah, kita belum tahu apakah stasiun ini termasuk dalam daftar yang akan diaktifkan atau tidak. Tetapi kalau dilihat dari lokasi yang strategis dan berada di pinggir jalan raya Samarang Bayongbong, apalagi dengan kampus Uniga jaraknya tidak terlalu jauh, kemungkinan ini bisa jadi direaktivasi gitu ya. Dari bangunan ini cukup lumayan besar kawan, berbeda seperti stasiun Pamoyanan. Stasiun Ciringit ini bangunannya cukup lumayan juga gitu ya. Tuh. Akan sangat disayangkan atapnya sudah tidak ada, alias kropos gitu ya, susah. Bahkan kita mau liput nama stasiun Ciringitnya di ujung sana sudah jadi rumah, ketutupan, nggak bisa gitu ya. Nah, disinilah kurang lebih bekas jalur kereta apinya, lurus ke arah sana, ke arah stasiun Garut, dan sebaliknya ke arah stasiun Cikajang gitu ya. Stasiun Ciringit masih ada bangunannya, entah ini dimanfaatkan untuk apa ya, saya kurang tahu juga, tapi yang jelas sangat memprihatinkan kondisinya. Dan sebetulnya ini tantangan besar bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengaktifkan jalur ini kawan, karena memang sudah padat penduduk, apalagi bekas relnya sudah jadi rumah. Tuh lihat ya, kanan kiri sudah beralih fungsi, yang tadinya adalah rel kereta api sekarang sudah menjadi rumah. Dan memang mau tidak mau ya harus digusur kalau misalkan jadi rel kereta api lagi mah. Nah, ini bagian depan dari stasiun Ciringit ya. Kalau tadi bagian yang menghadap jalur. Tuh. Kondisinya kayak gini kawan ya. Tapi benar-benar zaman Belanda bisaan pisannya buat stasiun teh. Lihat sampai saat ini masih berdiri kokoh, padahal sudah berdiri lebih dari 80 tahun ya. Bata-batanya masih kokoh kuat zaman Belanda. Jadi jalur kereta api dari Garut ke Cikajang ini setahu saya adalah jalur kereta api terakhir yang dibuat oleh kolonial Belanda pada tahun 1930. Sekarang sudah tahun 1000, atau maksud saya 2025, berarti 95 tahun gitu ya. Masih terhitung muda lah ya. Banyak jalur-jalur tua di Indonesia yang umurnya 100 tahun lebih. Tinggali ting jadi naon itu, jadi gudang, jadi sarang walet atau apa gitu kan ya, kita belum tahu nih. Tapi yang jelas gak bisa masuk ke dalam, susah lewat mana gitu ya. Otomatis nanti di sini mau tidak mau ya harus dibongkar nih guys, kalau jadi direaktivasi. Dan saya berharap sebagai orang Garut, semoga jalur ini aktif kembali, tidak ada yang mustahil ya. Apalagi gubernur kita yang sekarang ini sangat ambisius untuk membangun Jawa Barat, luar biasa Kang Deddy ini.
Setelah ini kita mungkin akan bergeser ke stasiun berikutnya, semoga tidak hujan, yaitu halte Ciroyom yang letaknya lumayan agak jauh sih dari stasiun atau halte Pamoyanan ini, atau maksud saya Cireungit ya, bukan Pamoyanan. Setelah tadi sebelumnya saya berada di stasiun Cireungit, sekarang kita bergeser menuju halte Ciroyom. Nah, ini stasiun atau halte yang tidak terlalu besar, bangunannya kecil, memang berada di pinggir jalan desa mungkin ya, itu jalan penghubung antar desa. Tetapi saya rasa ketika jalur kereta api dari Garut menuju Cikajang diaktifkan, kemungkinan kecil stasiun Ciroyom ini akan diaktifkan. Mengingat yang pertama bangunannya kecil, ya tidak terlalu besar. Tetapi untuk bangunan itu bisa saja dirombak menjadi stasiun yang besar. Akan tetapi stasiun Ciroyom ini jaraknya sangat dekat dengan stasiun Kamojang atau Samarang, ya, yang letaknya kurang lebih 1 km. Jadi tanggung ya kalau kereta berhenti di sini, berhenti lagi di stasiun Samarang atau Kamojang gitu. Dari namanya ini Ciroyom, tapi padahal orang sini nyebutnya Cisanca gitu ya. Ciroyom masih menggunakan ejaan lama, Ciroyom gitu ya, Ciroyom. Ketinggiannya masih nampak itu loh. Padahal tulisan zaman dulu kawan ya, 893 meter di atas permukaan laut. Ini sudah mengalahkan ketinggian dari stasiun kereta api Nagreg yang saat ini memegang sebagai stasiun tertinggi di Indonesia. Stasiun atau halte Ciroyom ini ketinggiannya 893 meter. Benar-benar mengalahkan stasiun Nagreg. Jadi di jalur Garut Cikajang banyak stasiun kereta api yang ketinggiannya di atas 900. Dan tentunya menjadi stasiun-stasiun tertinggi di Indonesia ketika nanti jalur ini diaktifkan. Di mana Kang Yusril rel kereta apinya? Rel kereta apinya yang saya pijaki ini lurus ke arah sana, ke arah Garut, dan sebaliknya ke arah Cikajang. Bangunannya masih ada sampai saat ini, tidak terlalu besar. Jika saya lihat bangunan halte Ciroyom ini sama seperti Pamoyanan, Dangder, terus mana lagi ya, Patrol Girang, Cidatar, bangunannya sama seperti ini gitu kawan. Ya tidak terlalu besar lah gitu ya. Stasiun mana lagi ya yang ada di jalur KA Cibatu Garut dan bangunannya sama seperti ini? Cipelah ya, Cipelah sama bangunannya kecil seperti ini ya. Jadi bangunkan stasiun karena memang lihat atau di pinggir jalan, di sana ada jalan desa ya. Gitu. Lurus ke arah sana, kita belusukan bareng sama Teteh, lurus ke arah sana, ke arah Cikajang, dan sebaliknya ke arah Garut. Sudah padat pemukiman. Ya kalau misalkan jalur ini diaktifkan, pasti rumah-rumah yang ada di sekitar sini pasti dibongkar. Mau tidak mau ya. Karena ini adalah tanah negara dan akan digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Stasiun atau halte ini pernah kebakaran kawan. Lupa lagi tahunnya tahun berapa ya. Asalnya ini ada yang menempati, tapi karena terbakar gitu, ya jadilah begini. Bangunannya tidak terlalu besar, ya kecil gitu. Kita masuk ke dalam juga agak susah ini guys. Masih lengkap. Di belakang sini ya ada ruangan. Tapi kayaknya ini tambahan deh ya. Ini kayaknya tambahan kawan. Kalau dilihat sepertinya tambahan ya. Karena yang asli itu segini kotak sampai situ aja tuh. Yang asli tuh. Nah. Saya akan terus memblow up reaktivasi jalur kereta api yang ada di Jabar agar bisa betul-betul terlaksana dan tidak hanya wacana gitu ya. Tapi saya berharap rencana harus dengan aksi nyata gitu ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, sebagai pemangku kebijakan, bisa merealisasikan dan mereaktivasi 5 jalur kereta api potensial di Jawa Barat, termasuk jalur kereta api dari stasiun Garut menuju stasiun Cikajang gitu ya. Karena tanggung. Jadi ada kereta api Papandayan, tapi keretanya sampai Garut, nggak sampai Cisurupan. Padahal kan orang yang melancong ke Papandayan itu pasti turunnya harusnya di Cisurupan, stasiun Cisurupan gitu.
bangunannya kondisinya mengenaskan kawan. Tapi saya berharap ketika jalur kereta api Garut Cikajang direaktivasi gitu, terus masih ada stasiun dan bentuk bangunannya seperti ini, lebih baik direstorasi, walaupun tidak untuk naik turun penumpang. Bisa jadi untuk tempat penyimpanan gudang atau kantor JJ atau apapun itu, yang penting bangunannya dilestarikan gitu, karena ini bangunan aset bersejarah ya. Hatur nuhun. Semoga tidak hujan dan bisa lanjut belusukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.